Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Ya, semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan keselamatan ya. Baik, tolong sampah-sampah yang ada di depan di meja kalian, di bawah kursi kalian, tolong diambilin ya. Iya, Bu. Biar kelas kita itu terlihat bersih seperti itu, dan tolong pakaiannya juga dirapikan. Tolong Sukron itu bajunya yang keluar tolong dimasukkan Sukron. Siap, Bu. Nah, ada itu bersih, kalian rapi, nanti proses pembelajaran kita akan berlangsung dengan nyaman seperti itu ya anak-anak. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas memimpin berdoa biar pembelajaran kita itu selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukron, Ibu persilakan untuk memimpin berdoa. Baik, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Sukron sudah memimpin teman-temannya dalam berdoa. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Yang pertama, Ribut. Ribut nggak ada ya? Belum datang, Bu. Kantin, Bu. Terlambat, Bu. Terlambat ya. Oke. Yang kedua, Wahida. Hadir, Bu. Jumrota. Hadir, Bu. Nurhani. Hadir, Bu. Yunita. Hadir, Bu. Muhibah. Hadir, Bu. Sukron, ketua Hadir, kelas. Bu. Oke, Nia. Hadir, Bu. Ika. Hadir, Bu. Deni. Masih izin, Bu. Fajar. Hadir, Bu. Ya, berarti hadir semua ya, tadi kecuali Ribut tadi ya, masih di kantin. Nanti tolong dihubungin Ribut ya, biar dia masuk di kelas. Setiap hari gitu, Bu, ribut itu, Bu. Oh iya, Kak, nanti Ibu akan nasihatin dia ya. Baik, Ibu akan berikan waktu 5 menit kalian untuk membaca materi ya. Materi yang sudah Ibu kirimkan di WA Group, silahkan dipelajari. Misalnya ada yang tidak punya kuota atau tidak bisa membuka aplikasinya, silahkan buka buku paket halaman 15 tentang faktor pendorong hubungan sosial. Ibu persilahkan ya, mulai dari sekarang, silahkan dibaca. Baik, Ibu rasa sudah cukup ya membacanya ya? Siap, Bu. Oke, soalnya sudah 5 menit. Baik, sambil kita mengingat materi pembelajaran yang kemarin itu mengenai pengertian hubungan sosial. Coba siapa yang masih ingat tentang pengertian hubungan sosial? Coba Nia. Ya, Bu. Hubungan sosial itu hubungan antara individu kelompok, Bu. Ya, hubungan sosial itu adalah hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok yang terjadi di dalam masyarakat dan saling mempengaruhi ya. Terus contohnya. Bu, nilaiku ditambah loh, Bu. Iya, nanti akan Ibu kasih penilaian karena kamu itu aktif. Ibu harapkan kalian tetap aktif ya, aktif saling bekerja sama nanti pas diskusi ya. Baik, sekarang contoh-contohnya. Kemarin kan kita membahas mengenai contoh hubungan sosial. Tolong Ika, contohnya apa? Guru yang mengajar di kelas, Bu. Iya, contohnya guru yang mengajar di kelas. Yang lainnya, Nurhani? Resa sama Wahidah menggosip, Bu, satu bangku. Oh iya, menggosip. Jadi kita saling berinteraksi dengan temannya. Itu salah satu contoh hubungan sosial seperti itu ya. Jadi dari contoh tersebut kita akan membahas mengenai faktor pendorongnya. Jadi kita melakukan hubungan sosial, kita saling berdiskusi dengan teman, itu ada faktor pendorongnya. Nanti kita akan bahas bareng ya. Baik, di sini Ibu akan tampilkan slide-nya dulu. Baik, di sini kita akan membahas mengenai faktor pendorong hubungan sosial. Apakah sudah tertampil ya PowerPoint-nya? Belum, Bu. Masih proses. Oh iya, baik. Sambil kita menunggu ya. Jadi
kita membahas mengenai faktor pendorong hubungan sosial. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah diharapkan kalian itu mampu menjelaskan mengenai faktor pendorong hubungan sosial. Yang kedua, kalian itu mampu menganalisis faktor pendorong hubungan sosial dari gambar-gambar seperti itu ya. Terus kalian dapat menyimpulkan faktor pendorong hubungan sosial dan kalian dapat menentukan faktor pendorong hubungan sosial. Adapun alur pembelajarannya nanti setelah ini Ibu akan memberi penjelasan singkat mengenai materi faktor pendorong hubungan sosial. Terus setelah kalian paham Ibu menjelaskan tersebut, nanti kalian bisa bermain menggunakan game match, yaitu mencari pasangan. Mencari pasangan seperti apa, Bu? Nanti kalian mencocokkan kartu soal dengan jawaban itu benar atau salah. Terus yang ketiga, kalian akan Ibu suruh Ibu akan mengevaluasi pembelajaran kalian. Nanti Ibu akan berikan 10 soal pilihan ganda untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian mengenai faktor pendorong hubungan sosial, dan nanti diakhiri dengan kesimpulan. Sampai di alur kegiatan pembelajaran mungkin ada yang ditanyakan? Pasangan tuh pasangan jelas, apa? Bu, jelas. Mencari pasangan kartu soal dengan kartu jawaban ya. Jadi bukan pasangan cowok dengan cewek, bukan ya. Bukan itu. Bukan, itu pasangan tentang soal dengan jawabannya ya, seperti itu. Yang berkaitan dengan pembelajaran bukan yang lain-lain. Oke, nanti yang Ibu nilai adalah sikap kalian dalam diskusi, dalam bermain itu tadi, kerja kelompok kalian, kejujuran dalam mengerjakan soal dan sebagainya ya. Nanti Ibu akan berikan penilaian. Baik, ini coba. Ini ya gambar apa sih? Gambar orang mana ini? Coba mungkin Fajar. Fajar, halo? Tidur ya Fajar? Tidur, Bu. Ya, oke. Sukron. Korea, Bu. Ini, Bu. Orang Korea. Kamu suka nggak dengan gaya berpenampilan orang Korea itu? Nggak suka, Bu. Oh, nggak suka. Syukur biasanya penampilannya gimana? Elah, tiap malam nonton drakor kok, Bu. Oh, Saya Bu suka drakor, Bu. Tuh. Oh iya, Kak. Oh iya. Terus pertanyaan Ibu ini, mengapa banyak remaja pada saat ini itu meniru gaya berpakaian Korea? Coba Nia. Karena menurut mereka menarik, Bu. Menarik ya. Pakaiannya gimana? Pakaiannya gemes-gemes. Oh, gemes-gemes, unyu-unyu ya. Pakaiannya gemes-gemes gitu, Bu. Ya. Baik. Ya, terus faktor apa yang mendorong para remaja itu meniru gaya berpakaian Korea? Coba dari literasi kalian. Kalian tadi kan sudah membaca materi. Nah, coba faktor yang mendorong hubungan sosial remaja tadi apa? Coba Yumrota. 100, Bu. Salah, Bu. Kayaknya ketiduran deh. Ketiduran ya. Ayo Muhibah, coba Muhibah. Iya, Bu. Faktor yang mendorong hubungan sosial itu, Bu, salah satunya meniru, Bu, atau imitasi. Oh, imitasi. Itu adalah imitasi. Kita akan bahas nanti di bawahnya. Baik, faktor pendorong hubungan sosial itu ada 6. Ada imitasi, identifikasi, sugesti, motivasi, simpati, dan empati. Nanti masing-masing kita akan bahas bareng. Baik, ini gambar apa coba? Wahidah. Gambar anak lagi cukur jenggot, Bu, sama bapaknya. Tapi iya, itu sama nggak? Gimana? Tapi kayaknya anaknya itu nggak punya jenggot, Bu. Cuma ikut-ikut punya jenggot. Oh, ikut-ikutan. Baik. Nah, faktor yang mendorong anaknya itu faktor yang mendorong anaknya itu ikutan mencukur jenggot bapaknya itu apa? Siapa ya? Yunita. Saya, Bu. Karena dia mau meniru gaya bapaknya, Bu. Iya, itu proses meniru. Nah, proses meniru itu dalam sosiologi disebut apa ya?
Sukron? Imitasi, Bu. Imitasi, Bu. Kirain saya, Bu. Maaf. Oh ya, nggak apa-apa. Berarti Yunita itu aktif ya, baik. Ibu akan kasih poin ke Yunita dan teman-teman yang aktif pokoknya. Baik, itu adalah imitasi. Coba dibaca, Nurhani, imitasi itu apa? Imitasi yaitu proses belajar seseorang dengan cara meniru orang lain. Imitasi dilakukan dalam bermacam bentuk seperti gaya bicara, tingkah laku, adat istiadat, kebiasaan, dan apa saja yang dimiliki oleh orang lain. Baik, kalau imitasi itu adalah proses belajar dengan cara meniru orang lain itu berdasarkan fisiknya. Contohnya tadi meniru gaya berpakaian orang Korea, meniru gaya rambut orang Korea. Terus ada anak yang meniru ayah itu mencukur jenggot seperti itu. Itu proses meniru secara fisik. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Bu lah, kalau meniru adat istiadat itu yang gimana Bu contohnya? Meniru adat istiadat, misalnya, ayo yang lain dicontohkan coba. Sukron mungkin. Bingung, Bu. Bingung ya? Meniru adat istiadat, misalnya kalau meniru pakaian orang lain gitu, Bu. Adat pakaian meniru orang pakaian lain. ada. Iya, dari misalnya ada orang yang menikah, terus dia berpakaian dengan itu orang Padang seperti itu ya, gaya berpakaian dalam proses pernikahannya. Nah, itu termasuk meniru atau melakukan imitasi dalam bentuk adat istiadat. Sudah paham ya, Nia? Paham, Bu. Baik. Selanjutnya ini adalah gambar apa ya? Coba siapa tadi ya? Ika. Gambar Pak Karno, Bu. Pak Karno. Itu Pak Karno yang benar-benar itu sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan saya, Bu. Sebelah kanan ya. Baik. Ya. Berarti kalau yang kiri itu siapa itu? Orang lain yang berpenampilan seperti Pak Karno, Bu. Iya, jadi Ya, Insinyur Soekarno itu yang sebelah kanan, sebelah kiri itu adalah orang yang meniru penampilan dari Insinyur Soekarno. Lah, faktor yang mendorong orang tersebut melakukan hubungan sosial itu apa? Ini Identifikasi, Bu. adalah iya. Sekalian Ika tolong dibacakan identifikasi itu apa? Identifikasi adalah proses identifikasi. Proses identifikasi berawal dari rasa kekaguman seseorang pada tokoh idolanya. Kekaguman tersebut mendorong seseorang untuk menjadikan dirinya sama atau identik dengan tokoh tersebut. Identifikasi bersifat lebih mendalam daripada imitasi karena dapat membentuk kepribadian seseorang. Misalnya, seorang yang meniru baik pakaian, rambut, bahkan kepribadian tokoh proklamator Insinyur Soekarno. Ya, kalau identifikasi itu berasal dari kata identik ya, meniru secara keseluruhan. Jadi yang ditiru, kalau imitasi kan meniru cuman fisiknya saja, penampilannya saja. Kalau identifikasi itu meniru secara keseluruhan, baik dari fisiknya maupun dari kepribadian maupun sifat orang tersebut. Seperti itu ya. Baik, bisa Ibu lanjutkan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, ini gambar apa ini, Yumrota? Jangan tidur, Yumrota. Gambar nonton TV, Bu. Nonton TV, terus anaknya itu kenapa itu? Itu terpesona karena ceweknya cantik, Bu. Terpesona karena ceweknya cantik. Wow. Kalau Sukron Kan Yo pengen minum es krim. Pengen es Mau krim. juga kayak yang di TV. Pengen Magnum. Pengen beli es krim katanya, Pengen es Bu. krim. pengen beli es krim dia ya. Nah, itu karena mungkin efek dari iklan ya. Jadi ada es krim Magnum, terus anak itu pengen beli es krim. Nah, faktor yang mendasari itu apa coba? Sugesti, Bu. Sugesti, Bu. Ya, apa itu sugesti? Coba Fajar dibaca.
Sugesti yaitu sebagai suatu proses pemberian pandangan atau pengaruh oleh seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga pandangan atau pengaruh tersebut diikuti tanpa berpikir panjang. Ya, kalau sugesti itu proses pemberian pandangan atau pengaruh kepada orang lain tanpa orang lain itu bisa berpikir panjang. Dia tidak bisa berpikir yang rasionalitas. Kayak anak ini tadi, dia kan melihat es krim terus dia langsung pengen beli tanpa berpikir dia dapat uangnya dari mana. Terus efeknya es krim itu nanti bikin dia pilek atau enggak, dia tidak berpikir. Pokoknya aku pengen beli es krim karena iklan, seperti itu ya. Baik, dari sugesti ya. Kalau enggak, Ibu lanjut ya. Lanjut, Bu. Baik, ini gambar apa ya ini ya? Fahida mungkin? Itu motivator ya, Bu? Trainer gitu ya, Bu? Iya. Iya, motivator. Kenapa itu motivator itu? Trainernya itu ngasih motivasi kepada para pesertanya, Bu. Ya, berarti Agar faktor bisa- pendorongnya apa? Motor pendorongnya Motivasi, Bu. Motivasi juga. Ini bisa juga seorang teman yang memberikan semangat kepada temannya. Mungkin Yumrota itu nilainya jelek, terus si Sukron itu tuh si Sukron memberikan semangat kepada Yumrota biar tetap semangat, tetap rajin belajar. Nah, itu salah satunya adalah faktor motivasi. Coba Nurhani dibaca motivasi itu apa? Baik, Bu. Motivasi yaitu dorongan yang mendasari seseorang untuk melakukan perbuatan berdasarkan pertimbangan rasionalistis. Ya, bersifat rasional ya. Jadi kalau motivasi itu dorongan yang mendasari seseorang itu agar bisa bersifat secara rasionalitas atau bisa berpikir panjang. Kalau yang sugesti tadi kan orang yang diberikan pengaruh itu tidak bisa berpikir panjang. Kalau yang motivasi orang tersebut bisa berpikir panjang. Kayak ini tadi kan ada motivator yang memberikan semangat kepada audiennya. Jadi kan audiennya itu bisa berpikir, oh ya kalau saya diberi semangat pasti saya akan bisa berhasil, seperti itu ya. Selanjutnya, ini gambar apa ini? Apakah ada di kelas ini yang ulang tahun? Ulang tahun, Bu. Itu, Bu. Sukron ulang tahun, Bu. Yunita, Ya, Bu. Bu, syukuran lali nggak mentraktir kita loh, Bu. Nanti ya di kantin ya. Iya, nanti di belakang. Habis ini pas istirahat nanti Sukron mentraktir kalian. Baik, ini gambarnya apa coba Yumrota? Lagi ngerayain ulang tahun, Bu. Iya, faktor pendorong teman-temannya itu memberikan merayakan ulang tahun temannya itu apa? Simpati atau empati, Bu? Ayo, coba Nia dibantu temannya. Apanya? Simpati ya, Bu, itu, Bu. Ya, Ibu akan jelaskan ya. Ini adalah simpati. Kenapa simpati? Simpati. Tolong dibaca Yumrota biar paham. Simpati kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Ketika bersimpati, seseorang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan, atau dirasakan orang lain. Jadi ikut senang gitu ya, Bu ya, Pak, ketika tadi ada Iya, kondisi tertarik ikut senang kepada orang lain. Lah, kalau simpati itu apakah kita harus selalu bersenang-senang? Kalau melakukan faktor pendorong, salah satu contoh simpati yang contohnya itu bersifat sedih atau yang kesusahan itu seperti apa coba? adanya kerusuhan Sukron. kemarin, Bu. Ya, Berbela-sungkawa, Bu, ketika ada orang yang meninggal. Oh iya. Kayak tadi Jadi kita kerusuhan ikut di Malang itu berbela. kan merasa sedih. Ya, karena Yumrota menonton TV atau ikut pas di stadion kemarin tuh? Saya menonton TV saja, Bu, karena saya tidak suka sepak Oh, bola. Makanya main bola. menonton televisi, terus Yumrota itu merasa kasihan. Itu termasuk dalam simpati ya. Iya, Bu. Baik. Terus selanjutnya ini gambar apa ya?
Memberi Iya, bantuan berani bencana itu, Bu. Bantuan sosial, Bu. Iya, memberikan bantuan sosial. Adanya relawan memberikan bantuan pada korban pengungsi. Nah, ini salah satu faktor pendorong hubungan sosialnya apa ya, Fajar? Itu empati, Bu. Empati. Baik. Sekalian dibacakan ya, Fajar. Empati itu apa? Empati proses kejiwaan seseorang individu untuk larut dalam perasaan orang lain baik suka maupun duka. Empati merupakan kelanjutan dari rasa simpati yang berupa perbuatan nyata untuk mewujudkan. Ya, berarti kalau empati itu merupakan aksi nyata atau kelanjutan dari simpati. Contohnya tadi kan ada korban bencana alam. Kalau dia cuma menonton TV dan merasa kasihan, itu masuk dalam simpati atau empati? Simpati. Baik. Kalau kita seperti ini langsung menolong dan memberikan bantuan, berarti itu masuk pada Empati. Contohnya tadi Yumrota itu melihat tayangan TV tentang kerusuhan di Stadion Malang, terus merasa kasihan, itu masuk dalam simpati. Kalau Yumrota itu terus habis menonton TV merasa kasihan, terus membantu korban-korbannya di rumah sakit, membantu mengangkat dan sebagainya, itu masuk. Iya, itu masuk dalam proses simpati atau empati? Empati. Iya, empati. Baik, sampai di sini ada yang kurang jelas atau kurang paham mengenai faktor pendorong hubungan sosial? Ibu, saya masih bingung. Imitasi sama identifikasi, Bu. Sulit membedakan. Baik, Bu. imitasi sama imitasi dengan identifikasi. Kalau imitasi itu meniru secara fisiknya saja ya, dari penampilan, dari gaya rambutnya, pakaiannya dan sebagainya. Kalau empati itu merupakan meniru secara keseluruhan dari gaya penampilan maupun dari sifat dan kepribadiannya seperti itu. Jadi yang ditiru itu secara itu masuk pada empati. Baik, sudah paham ya? Sudah, Bu. Ini silahkan kalian, kursi-kursi yang ada di tengah itu tolong dipikirkan ya. Tolong teman-temannya cowok dibantu kursi yang di tengah dipinggirkan, terus nanti gamenya di tengah kelas. Silahkan. Ya, Bu. Ya, sudah ya. Sekarang silahkan masing-masing kelompok, ini sudah Ibu tuliskan kelompoknya, silahkan berdiri per kelompok. Jadi kelompok A, Ribut, Wahida, Yumrota, Nurhani di sebelah kiri Ibu ya. Terus si Yunita, Muhibah, Sultan, dan Nia itu di sebelah kanan Ibu. Silahkan kalian berhadapan. Kita akan membuat baris bentuk huruf U ya. Terus kelompok C nanti berada di depan Ibu. Silahkan menghadap Ibu ya. Di belakang kanan tapi menghadap Ibu. Baik, nanti tugasnya adalah kelompok A. Nanti Ibu akan berikan kartu soal. Ini tolong diambil Ribut ya. Kartu soal. Ini kartu soal, silahkan dibagikan ke 4 temannya. Terus habis itu kelompok B, ini ada kartu jawaban, silahkan dibagikan. Yunita silahkan diambil ini kartu jawabannya. Ya, Bu. Baik, terus kelompok C apa tugasnya? Si Ika, Heni, dan Fajar kok nggak tanya ya tadi ya? Apa tugasnya? Tugasnya nanti kelompok C itu sebagai tim pengoreksi. Nanti silahkan kalian boleh membuka HP, tapi membuka tentang materi ajar yang Ibu share kemarin ya, nggak boleh bermain game ya Fajar. Atau kalau enggak silahkan buka buku halaman 15 tadi untuk mengoreksi temannya. Jadi tugasnya kelompok A sebagai tim yang membawa kartu soal, silahkan nanti datangi ke kelompok B, cari jawaban dari pertanyaan yang kamu bawa tadi, kamu jawabannya, nanti silahkan kalian itu datangi kelompok C sebagai tim pengoreksi. Nanti tim pengoreksi yang akan mengoreksi setelah nanti benar jawabannya, nanti Ibu akan menilai. Tapi kalau ada jawabannya yang salah, nanti kelompoknya boleh membantu temannya ya. Jadi yang Ibu nilai ini tentang keaktifan, terus kekompakan kalian, kerjasama kalian dalam bermain game ini ya. Baik, sudah paham semua mengenai peraturan game? Baik, Ibu
menghitung 1 sampai 3 silahkan kalian bermain game. 1, 2, dan 3. Baik, kelompok C gimana tim pengoreksi? Sudah dikoreksi semua? Sudah benar kelompok A dan B ketemu jawaban dan soalnya? Sudah ketemu ya? Baik. Ya, Bu. Sekarang silahkan duduk kursi yang di pinggir tadi, bangku dan kursinya tolong dikembalikan lagi. Terus kita akan bahas kartu soal tadi ya. Baik, sudah duduk semua ya. Tolong dikondisikan tata tertib di kelas ya. Tetap semangat anak-anak. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Ya, jangan tidur. Kalau lapar ditahan sebentar ya, sebentar lagi kita selesai. Ribut tidur itu, Bu. Ribut, bangun. Tolong temannya yang di sampingnya dibangunin ya. Ya, itu duduknya di pojok. Nanti minggu depan Ibu kasih duduk di depan ya. Baik, kita akan bahas mengenai kartu soal tadi ya. Yang pertama, itu gambar seorang apa ya? Cewek itu ngapain itu? Coba nih ya. Meniru Bu ini Bu, imitasi ya. Ya, faktor pendorong hubungan sosial tersebut adalah Imitasi. Ya. Terus soal yang nomor 2, yang seorang siswa itu, coba Wahya dibaca. Dan dijawab. Seorang siswa membolos sekolah setelah diajak oleh temannya untuk bermain ke warnet. Salah satu faktor pendorong hubungan sosial tersebut adalah sugesti. Oh iya, sugesti, karena dia itu diajak temannya untuk membolos tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir apakah dia akan dihukum oleh gurunya atau tidak, seperti itu ya. Baik, Nurhani yang imitasi identifikasi itu, coba dibaca. Jadi dijawab. Yang mana? Yang sebelah Bertiga itu loh, Nur. Yang imitasi. Neo. Ya. Faktor pendorong hubungan sosial dari penggalangan dana untuk Palestina. Bukan itu, sebelah itu loh Nur. Yang Sebelahnya Han. Ya, imitasi, identifikasi. Identifikasi, sugesti, empati, motivasi, simpati dari 6 poin tersebut merupakan faktor pendorong hubungan sosial, kok. Iya, itu faktor pendorong hubungan sosial. Jadi faktor pendorong hubungan sosial ada berapa? 6. Ada imitasi, terus dilanjutkan Identifikasi, sugesti, Empati. Siap. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, yang soal yang terakhir ya, itu gambar apa ya? Silahkan Yunita. Baik, Bu. Faktor pendorong hubungan sosial dari penggalangan dana untuk Palestina ini perang di Palestina, Bu. Iya, itu faktor pendorongnya apa? Empati, Bu. Empati, karena kita bukan cuma melihat di berita atau di tayangan televisi atau di sumber-sumber lain, tapi kita juga mencari penggalangan dana. Iya, itu termasuk empati, bentuk aksi nyata dari simpati. Baik, berarti sudah paham semua ya tentang faktor pendorong hubungan sosial? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, yang terakhir tentang pembelajaran kita kan tadi Ibu jelaskan tentang evaluasi. Jadi Ibu akan berikan ini ada kertas yang berisi 10 soal, silahkan dikerjakan individu, nggak boleh mencontek ya, Fajar, Sukron. Dikerjakan individu cara sendiri-sendiri karena Ibu biar tahu tingkat pemahaman kalian dan kalian itu bisa mengukur pemahaman kalian itu sampai seberapa. Ada 10 soal, itu nanti penilaian untuk pengetahuan kalian. Jadi 10 soal, kalau satu soal itu poinnya 10, berarti kalau 10 soal berapa kalau benar semua? 100, Bu. 100. Kalian. Kalau remedi gimana, Bu? Ya, nanti remedi ada
nanti ada penilaian remedi juga. Nanti Ibu akan berikan tugas lagi ya. Baik, jangan mikir remedi ya. Pokoknya mikir harus tuntas, harus nilainya 100. Jangan mikir yang negatifnya. Baik. Ibu sudah bagikan ke kalian semua ya. Silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit ya. Jadi maksimal 10 menit. Silakan dari sekarang. Sudah selesai semuanya ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah dikumpulkan di meja Ibu ya. Baik, terima kasih sudah dikumpulkan ya. Baik, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran ya. Kalian tetap semangat ya. Sama. Ya, Bu. Iya, baik. Kita akan menyimpulkan dulu. Kalian sudah lapar ya. Kita akan menyimpulkan dulu, nanti habis ini kita akan istirahat. Baik, kesimpulan dari faktor pendorong hubungan sosial tadi apa? Ayo. Ada apa aja? Imitasi, Identifikasi, tampilannya saja, Bu. sugesti, empati, Ya. motivasi, dan simpati. Iya, Ika paham. Teman-temannya lainnya paham ya? Apa pengertian imitasi itu? Paham, Imitasi Bu. itu adalah Paham, Bu. imitasi terus proses meniru secara fisiknya. Kalau identifikasi itu identik, meniru secara keseluruhan. Kalau sugesti itu apa nih ya tadi? Menerima pengaruh tanpa apa ya, berpikir panjang kayaknya, Bu. Berpikir panjang. Kalau yang empati itu bisa berpikir panjang. Motivasi ya, Bu ya. Iya, Motivasi. motivasi. Kalau simpati itu adalah proses ketertarikan kalau empati itu bentuk lanjut dari proses simpati. Baik ya, sampai di sini sampai di kesimpulan sudah nggak ada pertanyaan ya. Soalnya kalian sudah paham semua ya. Ya, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita membahas mengenai bentuk-bentuk hubungan sosial yang asosiatif. Bentuk hubungan sosial itu ada dua, asosiatif dengan disosiatif, tapi minggu depan khusus yang asosiatif. Nanti Ibu akan kirimkan materi ajarnya dan silahkan kalian belajar di rumah ya, pelajari dulu, nanti minggu depan kita akan bahas bareng. Baik. Tolong ketua kelasnya memimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Sukron, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Sukron. Dan terima kasih kepada anak-anakku semua yang sudah aktif kalian dalam diskusi, kalian aktif dalam geng, kalian bisa bekerja sama ya. Terima kasih Ibu ucapkan dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.